Baju rajut motif gong sibolong batik Oh, Depok. ini motif gong sibolong. Itu ekspornya ke Australia, Belanda, sama Kanada. Itu produknya pakaian aja sih. Tapi gimana? Jual sebenarnya bukan nilai dari bahan baku ya, jadi nilai seninya gitu. Sebenarnya sama aja kayak jual lukisan. Lukisan catnya habis berapa sih gitu, tapi kan dijualnya bisa sekian. Nah, itu rajutan juga sama. Benangnya sih berapa sih, tapi untuk perjuangan untuk membuahkan sebuah karya itu yang nilainya berarti lebih. Handmade ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Gekrab. Hari ini kita kembali ke acara Grebek UMKM. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu dan selalu kreatif. Hari ini gue sudah ada di Rumah Rajut, komunitas Rumah Rajut, yaitu di Charlie Rajut, bersama ownernya, pemilik Charlie Rajut yang sudah melanglang buana, luar biasa. Sudah banyak produknya hari ini, yakni hari ini gue bersama Teh Elis. Assalamualaikum Teh Elis. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini mohon maaf, saya mendadak ke sini datang lihat rajutan-rajutan yang luar biasa. Nanti bisa diceritakan ya Teh Elis ya, apa-apa yang sudah dijalankan dalam usaha ekonomi kreatifnya. Oke, Sobat Gekrab. Nanti kita akan bincang-bincang, kita akan ngobrol-ngobrol seberapa lama perjalanan Teh Elis yang hari ini saya sih lihat di semua ruangan ini berdasarkan rajutan-rajutan yang sangat luar biasa. Yang pastinya ini adalah produk dari kreativitas. Teh, boleh kita ngobrol-ngobrol sebentar? Tete usaha namanya apa tadi? Usaha Charlie Rajut. Iya. Tapi tadi ada komunitas Rumah Rajut. Ada komunitas ya? Rumah Rajut. Boleh diceritakan Teh, Charlie Rajut nanti menjadi komunitas Rumah Rajut itu. Charlie Rajut itu diambil dari nama saya. Nama saya kan Elis Charlie ya. Lengkapnya. Charlie ya apa Charlie? Charlie orang Sunda Pak. Orang Sunda, ya. Orang Sunda. Jadi Charlie Rajut itu diambil dari nama saya, Charlie ya gitu. Nah, saya mulai ngerajut nih dari tahun 2014. 2014 berarti hampir 8 tahun ya? Hampir 8 tahun, iya. Nah, gabung dengan UMKM tahun 2018 gitu. Mulailah tuh saya banyak teman, banyak teman-teman para perajut saya kumpulin. Nah, kebetulan di perjalanan itu ternyata orderan banyak Pak gitu. Banyak orderan ya. Orderan masuk. Itu apa gitu, tuh? Produknya salah satunya. Yang kebanyakan sih tas. Tas ya. Tas. Terus ke sini-sini juga jadi berkembang ke home decor, sepatu, pakaian bayi, terus segala macam lah banyak. Nah, saya karena dia tangannya kerajinan tangan, jadi pengerjaannya itu kan lama. Nah, saya kekurangan tenaga kerja, maka disitulah saya bikin komunitas Rumah Rajut agar kalau saya kelebihan order saya bisa bagi sama teman-teman. Oke. Jadi ini lebih pada kreativitas tangan ya, dan pastinya dengan pikiran yang tenang pastinya kan, karena nggak mungkin bisa bikin yang begitu sulit. Ini bisa jadi sesuatu hal yang menarik dilihat. Sahabat-sahabat atau Sobat Gekrab Kota Depok, ini menarik kreativitas yang harus juga bisa termotivasi buat kawan-kawan muda Gekrab Kota Depok khususnya, bahwa kreativitas itu harus muncul. Ini Teteh ini menginspirasi kita semuanya. Nih boleh ini Teh, sebelum 2014 itu Teteh belajar ngerajut itu belajar atau sebenarnya punya otodidak atau bisa sendiri atau memang belajar dulu dari orang lain? Saya murni otodidak Pak. Saya pelajari sendiri, iya betul. Nggak ngelihat dari lihat di YouTube atau lihat dari orang lain atau enggak? Sebelumnya kan kita dulu kalau zaman kita sekolah SMA kan ada tuh dikasih pelatihan merajut ya di SMA. Cuma kan itu karena kuliah segala macam terlupakan lah tuh. Nah, ceritanya di tahun 2014 itu saya keguguran gitu, terus program hamil yang kita tuh harus bed rest total gitu, nggak boleh stres, nggak boleh banyak gerak, tapi diam bayi juga kan stres kita. Nah, carilah pelarian biar kita bisa terhibur. Nah, dapatlah saya
ngerajut ini, memang dapat tuh ketenangannya gitu. Jadi mengisi waktu-waktu Iya, bed iya. rest awalnya, jadi ngerajut ini. Jadi merajut ini sebenarnya terapi juga ya. Terapi, Pak. Untuk menenangkan diri yang dalam kondisi pada waktu itu ada kendala tentang Iya, gitu ya. iya. Ini juga menarik ini bahwa merajut itu bagian dari seni sebenarnya. Betul. Karena biasanya Sobat Gekrab, seni ini juga memang mendamaikan. Nah, tadi Teteh kan punya namanya Cari Rajut, itu berasal dari kata Dari Teteh nama Teteh saya, Carlia. Carlia. Ini keren juga sih namanya. Cari Rajut. Saya pikir dari sana, dari luar negeri. Nama saya sendiri, Nama Pak, sendiri, Carlia. ya. Terus sekarang ada rumah rajut. Nah, rumah rajut ini kan karena ada orderan banyak, kurang tenaga karena ini pekerjaannya lama, butuh ketenangan pastinya kan, tidak terburu-buru, tidak juga pakai alat mesin yang manual tangan murni. Akhirnya dibikin gampang nggak sih ngerekrut orang-orang yang mau kayak Teteh kayak gini sebenarnya di dalam rumah rajut itu sebenarnya? Sebenarnya dibilang gampang sih gampang-gampang susah ya, karena merajut ini kan memang pekerjaan yang rumit sebenarnya, Pak. Dia perlu kesabaran, perlu ketelatenan gitu. Ada orang yang bisa ngerajut dasarnya aja, giliran dikasih yang susah, nggak mau, saya pusing gitu kan. Ada juga yang begitu. Tapi pada dasarnya keterampilan merajut ini adalah hobi yang menular sebenarnya. Hobi yang menular. Benar, hobi yang menular. Ya. Kalau orang sudah merajut sekali dapat produk, itu dia bakal berhasil bikin sebuah produk, kesananya dia ada kebanggaan ya? Kebanggaan, ketagihan, penasaran gitu. Iya, ketagihan, oh sekarang saya bisa bikin konektor nih, oh saya kalau bikin baju bisa nggak ya gitu. Nah nanti dia berhasil bikin baju, orang-orang bikin payung rajut, pengen nih saya juga bikin payung, belajar. Nah di komunitas rumah rajut ini kita selalu rutin ngadain pelatihan-pelatihan, Pak. Ada yang mau bisa bikin baju, ayo kita ngadain pelatihan bikin baju. Ada yang pengen ikut lomba festival payung, kita adakan pelatihan bikin payungnya gitu. Oke, Sobat Gekrab, ini menarik nih. Ini hobi yang menular, ini menarik ini. Ini memang di generasi milenial sekarang memang sebenarnya bahwa mencari salah satu kreativitas atau usaha yang memang bisa menularkan orang lain, yang orang lain juga suka, yang akhirnya menjadi komunitas di kita. Nah, ini salah satunya adalah Cari Rajut, bisa menularkan. Tapi kalau boleh tahu Teh, ini nularinnya sebenarnya rajut itu peminatnya banyaknya di kalangan umurnya ada apakah ini menularnya banyaknya di mama, di ibu-ibu atau di anak muda juga bisa? Banyakannya sih di ibu-ibu ya. Untuk mengisi waktu luang di rumah setelah selesai pekerjaan rumah tangga, dia istirahatnya dengan ngerajut. Tapi anak muda juga nggak kalah gitu. Banyak juga ya. Saya kan pernah ngisi pelatihan juga di SMA 5 tuh Sawangan gitu. Di SMA 5 Sawangan. Itu dia juga belajar ngerajut. Terus anak saya sendiri, Pak. Anak saya kan dari SMP udah ngerajut. Sampai sekarang SMA alhamdulillah udah banyak prestasi yang dia dapat. Iya. Kemarin terakhir di TSM dapat juara 1 fashion show pakaian rajut. Terus salah satunya ini di Festival Payung Nasional. Ya, penghargaan perajut muda berbakat. Terus di Kota Depok juga dia kemarin ikut andil dalam ekspor gitu. Rajut ini ada komunitas se-Indonesianya, sekota Depok. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia ada ya? Seluruh Indonesia ada sih, namanya Asosiasi Rajut Indonesia. Asosiasi Rajut Indonesia ada. Oke. Menarik sahabat-sahabat Gekrab. Ini yang paling menarik adalah kreativitasnya, nilai seninya. Karena ini butuh ketelatenan yang sangat luar biasa. Ngomong-ngomong Teh, tadi Teteh udah punya Cari Rajut dari bakat sendiri, dari otodidak, lalu akhirnya menghasilkan produk yang sangat luar biasa ini. Sampai punya rumah rajut yang di dalamnya juga melatih orang-orang yang mau berkreativitas seperti ini. Produk Teteh yang sudah Teteh buat, produk Teteh ini udah apa aja sih sebenarnya selain tas? Lalu sudah kemana saja? Kalau produk rajutannya, semua apa aja saya bisa rajut. Kemarin apa aja bisa saya rajut. Kemarin tuh sebenarnya sofa saya rusak tuh saya rajut juga dia. Cuma di alas ininya, cover rajut, cover sofa dari rajutan. Jadi kalau rajutan. mohon maaf Teh, boleh saya pegang nih ya. Iya. Ini tas nih salah satunya nih. Ini kayaknya tas umum ini, umum tapi sebenarnya jadi kayak eksklusif gini. Boleh saya buka ya Teh ya? Iya, bukan. Nah, tas model ini
Ini mungkin yang umum ya Teh ya, bikin-bikin tas kayak gini. Nah selain tas ini ada berapa yang sudah dihasilkan produknya? Selain ini ada baju, ada payung. Kalau produk yang sudah dihasilkan sih nggak terhitung ya Pak. Tergantung pesanan berarti? Banyak, udah banyak modelnya. Dari tas itu juga kan ada tas gemlok, tas pesta, tas tote bag, segala macam, tas sekolah, banyak gitu. Nah yang sekarang terbaru sih yang lagi hits baju-baju rajut ini nih, baju rajutan, ya kan lagi. Apalagi ini nih baju rajut motif gongsi bolong batik Depok. Oh ini motif gongsi bolong. Ini sobat-sobat Gcraft kalau perlu tahu nih, sobat Gcraft Kota Depok, ini adalah batik rajut gongsi bolong. Motifnya motif batik gongsi bolong. Betul, iya. Jadi rajut ini ternyata tidak hanya melulu bicara tentang pembuatan tas atau baju, tapi apapun bisa dirajut. Terus tadi ada sepatu, saya lihat bunga-bunga. Terus tadi sofa dan segala macam kayak gitu. Jadi semua Teh ya. Iya. Tergantung pesanan berarti ya. Tergantung saya pesanan. Minta dibikinin rajut sendal bisa ya. Bisa, sendal, sepatu, topi, jaket, sabuk. Bisa, shawl. Pokoknya apa aja insya Allah bisa dirajut. Ini menarik ini salah satu. Nah, saya kalau boleh tahu Teh, ini rajut nih bahannya apa sih Teh? Terus bahannya ada tingkatan-tingkatannya sih, kualitas-kualitas tertentu? Ada, kalau beda-beda ya. Kita mau bikin apa dulu produknya gitu. Kalau seperti tas ini itu dari nilon kita bikinnya. Bahannya nilon, dia biar lebih kuat gitu. Nah, kalau home decor kayak gini ini kita pakainya poli. Pakai nama bahannya poli. Nah, kalau baju-baju kayak gini nih pakainya katun, kas nilon gitu. Ada juga sekarang perkembangannya jadi dari benang jahit. Ada gitu. juga ya. Nah, selain bahan benangnya tadi yang tadi kategorinya ada nilon, ada katun. Nah, itu selain itu jarumnya apa tuh namanya itu? Hakpen. Hakpen ya. Ya. Itu pas Hakpen itu ada kualitas-kualitas tersendiri nggak sih? Ada macam-macamnya kan? Ada macam-macam, dari yang termurah sampai yang termahal ada. Dua sebenarnya bukan nilai dari bahan baku ya. Jadi nilai seninya gitu. Sebenarnya sama aja kayak jual lukisan. Lukisan catnya habis berapa sih gitu. Tapi kan dijualnya bisa sekian. Nah, itu rajutan juga sama. Benangnya sih berapa sih, tapi untuk perjuangan untuk membuahkan sebuah karya itu yang nilainya berarti handmade ya. Alatnya tadi sederhana ya, Hakpen aja. Cuman ada macam-macamnya kualitasnya. Yang kedua bahannya hanya benang. Benangnya juga ada macam-macamnya. Yang buat baju apa, katun. Sesuai dengan kebutuhan. Yang pastinya adalah inspirasinya yang tidak terbatas. Pastinya. Kreativitasnya, inspirasinya yang tidak terbatas. Ini banyak sekali. Ini kalau mau boleh diceritakan, Teteh itu udah kemana saja? Biasanya yang kreativitas ini kan suka bikin pameran. Sudah kemana aja sih sebenarnya? Tahun 2019 saya dibawa ke Batam oleh pameran di Batam sama di Sprindag. Terus bulan berikutnya habis ke Batam di PKJB di Bandung, sama DKUM dibawa ke Bali pamerannya ya. Terus ke Bali ya. Terus sama Bangka Belitung juga. Nah, sama UKM Bangka Belitung. Terus produknya udah pernah ekspor? Pernah ekspor itu pada tahun berapa itu ya? Tahun 2020-an lah gitu. 2009. Nah, gitu. Itu ekspornya ke Australia, Belanda sama Kanada. Itu produknya pakaian aja sih. Tapi gimana pesan ketika diekspor ke sana? Ini berlanjut atau gimana? Itu kita hanya barang kita dibawa diekspor ke sana. Jadi Peruri itu punya galeri gitu. Indonesia in your hand lah, lewat Indonesia in your hand punya galeri di sana. Jadi produk kita dibawa di display di sana. Kalau ada yang laku baru uangnya ke kita gitu. Ini menarik sobat Gcraft bahwa cinta kita terhadap bangsa kita, bangsa Indonesia, yaitu salah satunya adalah menghasilkan kreativitas. Salah satunya adalah Charlie Rajut ini, atau di bawah komunitas rumah rajut. Komunitas rumah rajut ini Teteh sendiri ya? Iya, saya ada sendiri foundernya. Foundernya Teteh sendiri, Teh Elis. Oke, sobat Gcraft, dari beberapa tadi yang sudah diceritakan, nih saya mau ngomongin agak sedikit sensitif. Jadi kan pastinya yang suka terhadap barang-barang kreativitas itu kan tertentu ya Teh ya. Tidak bisa misalnya orang beli baju yang umum ya, banyaknya di pasar-pasar umum. Kalau ini kan tertentu.
ini sebenarnya antara bahan baku, alat, dan kreativitas mahal mana? Mahal kreativitasnya. Mahal kalau rajut. kreativitasnya, ya? Iya. Daripada bahannya ya? Daripada bahannya. Oke. Karena kan yang kita jual sebenarnya bukan nilai dari bahan baku ya. Bukan Jadi bahan bakunya. nilai seninya gitu. Nilai seninya, ya? Sebenarnya sama aja kayak jual lukisan. Lukisan catnya habis berapa sih gitu. Iya, Tapi iya, kan iya, dijualnya iya. bisa sekian. Nah, itu rajutan juga sama. Benangnya sih berapa sih? Tapi untuk perjuangan untuk membuahkan sebuah karya itu yang nilainya Berarti lebih handmade ya? handmade-nya. Handmade, Ya, ya. gitu. Jadi menarik ini Sobat Gcraft, kreativitasnya lebih ditingkatkan. Ini yang menjadi nanti kualitas yang jadi harganya juga akan menjadi. Iya. Jadi intinya kalau orang yang baru saja belajar pasti akan berbeda sama orang yang sudah ahli ya Teh ya. Betul. Pasti Sama yang itu udah berpengalaman. menentukan kan ya kayak Betul. gitu. Beda dengan produk-produk ya. Feelingnya, feeling rajutnya itu dapat kalau orang udah jam terbangnya lama. Jadi dia tahu nih, saya mau bikin apa, tarikannya harus seberapa kenceng gitu. Oh. Karena kalau misalkan kita mau bikin kayak bikin bunga ini nih, tarikannya terlalu kenceng, kadang dia suka meletot gitu, Pak. Oh, Gitu. iya, iya, iya. Kayak baju-baju gitu, tarikannya jangan terlalu kenceng gitu. Jadi kaku. Menarik, Sobat Gcraft, sangat menarik sekali bahwa ini intinya pasarnya atau daya jualnya ada di diri kita, Betul. ada di kreativitas itu sendiri. Teh, sudah dipasarkan kemana saja? Lewat apa saja? Sekarang kan zaman perkembangan yang sangat pesat, persaingan yang sangat luar biasa, dunia digital, dunia medsos yang juga luar biasa. Ini Rumah Rajut atau Charlie Rajut ini sebenarnya metode pemasarannya udah modelnya udah kayak gimana? Kalau pemasaran sih semua cara kita pakai gitu. Sudah dipakai dari IG, Facebook, TikTok lah yang terbaru sekarang TikTok ya. Pakai TikTok TikTok juga kita promosi dipakai gitu. Hmm. Kalau offline langsung di Bajar-Bajar, di sini di Jadi Geria. dunia medsos hari ini di Rumah Rajut atau Cari Rajut sudah ada ya? Sudah. Teteh boleh sekalian pasarkan nih di mana orang nanti melihat ini di kanal YouTube kita ini nanti biar bisa kalau mau pesen atau mau ke sini gimana itu Teh? Teman-teman, bagi teman-teman yang pengen tahu apa aja sih produk Charlie Rajut, bisa dilihat di IG kita Charlie Rajut gitu. Terus Facebook juga Elis Charlie Azahra Facebooknya, TikToknya ada Charlie Rajut juga. Oke. Alamat galeri kita ada di Jalan Raya Pondok Duta nomor 4, Kampung Sugutamu, Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Depok. Nah, itu sobat-sobat Gcraft tadi alamat Charlie Rajut dan juga alamat di medsosnya. Oke, sobat Gcraft Kota Depok, jangan lupa juga subscribe, komen dan like di Crab di channel YouTube-nya Gcraft Kota Depok. Dari saya cukup sekian Teteh, semoga mudah-mudahan usaha kreatif ini menjadi berkah dan juga meningkatkan kualitas kreativitas masyarakat Indonesia dan khususnya di Kota Depok. Oke, jangan lupa komen, like, dan subscribe di kanal YouTube Craft Lab Kota Depok. Bagi Sobat Gcraft Kota Depok, kita selalu kreatif karena kreativitas adalah masa depan Indonesia. Terima kasih dari saya Iwan Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.